Kelenteng Tridharma Hok Hien Bio yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Getas Pejaten, Jati, Kudus, Jawa Tengah. Di balik nama kelenteng ini memiliki makna yakni Tridharma yang artinya tiga ajaran terdiri dari tiga penganut agama atau aliran yaitu Buddha, Konghucu, dan Tao. Dalam nama kelenteng ini memiliki arti Hok yang artinya peruntungan, Hien yang artinya berlimpah, dan Bio yang artinya tempat ibadah. Jadi kelenteng Hok Hien Bio artinya adalah tempat beribadah untuk memperoleh keberuntungan yang berlimpah. Sejarah agama Konghucu. Konghucu mempunyai tiga agama, yakni Buddha, Konghucu, Tai. Semua itu disebut dengan Majelis Martesia atau disebut Tridharma, bahwa ketiga agama tersebut menyatu jadi satu. Dari ketiganya, induk di Indonesia sendiri adalah agama Buddha. Masuknya agama ini sejak zaman Sriwijaya dan dikembangkan pada zaman Islam dengan menggunakan jalur Tiongkok, yaitu ada 4 musim, serta memiliki minus sendiri, yakni kejam terhadap rakyat sendiri, tetapi juga mempunyai penduduk yang sangat banyak. Ketika mencari makan di berbagai tempat, tidak hanya di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia. Indonesia orang-orang Konghucu senang dan menetap dengan adanya rempah-rempah dengan berdagang. Tokoh yang masuk di Indonesia yakni dari pedagang-pedagang tersebut dengan sambil memperkuat agamanya dari kebudayaan Tiongkok yang dibawa di Indonesia dulu. Dikarenakan transportasi di tepi sungai dengan banyak kelenteng-kelenteng. Hal ini juga dikarenakan bahwa Tiongkok masuk ke sini mencari tempat-tempat kota-kota yang ramai dan ditempati oleh orang-orang Cina. Namun kelenteng itu hanya ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan nama asli kelenteng itu Bio atau Wihere. Kelenteng tersebut juga terikat adat atau budaya yang kental dan budaya Jawa dengan menggunakan wayang kulit di kelenteng. Tokoh umum yang ada di Konghucu seperti dewa-dewa. Hal itu merupakan istilah bahwa sebagai manusia pada agama Islam, seperti halnya Wali Songo. Sedangkan kelenteng-kelenteng itu orang-orang yang dianggap luhur. Kepercayaan itu ada pada tiga agama. Ada dewa atau leluhur yang bisa untuk diteladani. Agama Konghucu tidak ada permasalahan terhadap agama lain. Konghucu menerapkan hidup rukun, toleransi, percaya dengan agama lain, dan ditanamkan di hatinya masing-masing. Dikarenakan Konghucu memiliki simbol atau lambang khusus. Umat Konghucu dalam melakukan sembahyang memakai dupa. Hal ini dikarenakan supaya dalam melakukan sembahyang, umat Konghucu bisa lebih fokus. Selain itu, umat Konghucu identik dengan buah jeruk dalam beribadah sebagai bentuk terima kasih atas hasil bumi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ornamen naga pada arah jalan masuk kelenteng tidak bisa melihat adanya patung dua naga yang saling berhadapan di atap. Selain itu, terdapat ukiran naga pada area pintu masuk ke dalam kelenteng. Naga dalam mitos Cina digambarkan sebagai makhluk suci dengan memoncong yang bergigi tajam serta berkumis panjang, memiliki rambut seperti kuda, badan panjang bersisik seperti ular, bersirip atas dan memiliki kaki elang dan ekor seperti burung merak. Hal ini menandakan naga adalah wakil dari makhluk hidup di dunia dan dipercayai melambangkan keselamatan. Naga juga digambarkan aktif di langit, sehingga banyak yang beranggapan bahwa naga dianggap sebagai dewa langit, sehingga motif naga pada kelenteng dilambangkan sebagai dewa langit. Singa pada kanan dan kiri terdapat sepasang singa tepat di belakang tempat dupa. Singa kilin atau kinlin atau singa jiok sai adalah hewan penjaga putung kelenteng.
Sekilas dilihat mirip singa, namun jika dilihat lebih detail, akan terlihat seperti tubuh singa kilin. Ini mewakili binatang yang ada di muka bumi. Badan menyerupai kuda, namun bersisik ular dan ikan. Keempat kaki ada berupa kaki burung hong atau Raja Wali. Singa kilin yang ditempatkan di pintu masuk ini sebelah kiri dari dalam kelenteng. Yang memegang bola adalah laki-laki dan sebelah kanan yang memegang anak singa adalah perempuan. Warna pada kelenteng ini menggunakan banyak warna merah dan putih. Selain itu terdapat warna kuning keemasan, hijau, hitam, hingga biru. Warna-warna ini tidak hanya digunakan untuk estetika pengisi ruang, namun memiliki makna dan arti khusus yang merupakan simbol dari 5 elemen, yang penggambarannya dari yin dan yang. Simbol warna merah. Ajaran agama. Prinsip ajaran agama Konghucu, yakni dengan prinsip sosial kerukunan, di mana sudah diajarkan pada waktu yang lama. Seperti halnya orang Islam berpuasa, ada berbuka dan berbagi takjil. Begitu pula dengan agama Konghucu, mereka juga melakukan kebaikan, salah satunya memberikan bantuan kepada korban yang terkena musibah. Contohnya pada saat COVID, serta korban banjir maupun musibah yang lainnya. Karena manusia merupakan makhluk yang berdarah merah, Konghucu tidak ada masalah dengan manusia yang lain. Tidak ada pandangan perbedaan satu sama lain juga. Tetapi ketika umat kelenteng masuk ke masjid, memiliki perasaan yang berbeda. Begitu pula sebaliknya, umat Islam masuk ke dalam kelenteng juga memiliki perasaan yang berbeda. Tidak ada sebuah masalah apa-apa. Ritual kelenteng masih kental dari adat dan budaya seperti acara ritual sedekah bumi. Orang Jawa di kelenteng juga ada sedekah bumi. Nama harinya berterima kasih dengan Dewa Bumi. Itu sebelum tahun baru Imlek 15 hari kita mengadakan sedekah bumi, dan setiap tahun diadakan kirap. Dahulu juga sesajennya Polowijo dan banyak lain, tetapi tidak tergolong dan tidak digotong keliling, hanya disakralkan di altar atau orang Jawa digodong keliling, tetapi orang kelenteng itu hanya dewa-dewa atau patung-patungnya saja. Selanjutnya ada wayang kulit. Dewa langit itu wayang dengan 5 malam. 3 malam kemarin, 2 malam saja, karena orang-orang kelenteng masih kental terhadap budaya-budaya sendiri, seperti barongsai. Sebenarnya kesukaan agama itu bukan, tetapi kesenangannya saja orang-orang Tiongkok, dan tidak ada meneruskan. Akhirnya kelenteng yang membuat tempat untuk melestarikan barongsai tersebut. Ada juga pemilihan pengurus yang dimana 1 tahun sekali, yang memiliki bukan orang-orang itu, tetapi kepercayaan orang-orang itu. Pola interaksi agama. Sosialnya, agama kelenteng sering mengadakan bantuan-bantuan seperti halnya salah satu musibah penyakit COVID. Mereka sering mencari dana untuk orang-orang yang terkena penyakit tersebut. Bantuan-bantuan itu tidak hanya untuk umatnya sendiri, tetapi juga untuk umat lain. Mereka juga tidak membedakan antara itu agama Konghucu maupun agama yang lain. Agama Konghucu juga tidak mempersoalkan dialog antar agama, karena ajaran nabi mereka juga mengajarkan kebaikan. Hanya saja yang membedakan agama lain yaitu bahasa, tata cara ritual, serta sembahyang saja.
Perbedaan lain juga ada di dalam agama Konghucu. Misalnya, agama Islam, ketika orang meninggal, mereka akan berada di alam baru, sedangkan kelenteng itu akan direinkarnasi karena merupakan masalah karma yang juga merupakan hasil perbuatan buah akibat itu sendiri. Jika kita berbuat baik, maka hasilnya baik juga. Jika berbuat jelek, maka hasilnya jelek juga. Tantangan konflik agama kelenteng itu tidak ada. Tidak ada masalah terkait keyakinan masing-masing, karena agama ini adalah percaya pada karma, tidak mengikuti yang lainnya. Jika anaknya menikah dengan Islam, hal tersebut akan kembali kepada mereka sendiri. Umat Konghucu juga melakukan toleransi antar umat beragama. Contohnya seperti membantu sebuah bencana tersebut, membantu pembangunan masjid atau tempat peribadahan, serta yang lainnya. Umat Tridharma dalam sembahyang atau berdoa biasanya memakai garu berupa lidi merah dan memberikan seserahan berupa buah-buahan. Namun, hal ini tidak menjadi kewajiban. Alangkah lebih baiknya jika memakai dupa, karena wewangian hasil pembakaran lidi menjadi pusat khusyuk ketika berdoa. Sedangkan seserahan untuk persembahan makanan kepada dewa-dewa, khususnya dewa bumi, sebagai bentuk rasa syukur atas hasil pangan yang telah didapatkan. Di kelenteng Hok Hien Bio yang pertama kali datang adalah patung dewa bumi. Umat Tridharma dalam kelenteng ini melakukan ritual beribadah dengan cara sembahyang atau berdoa menggunakan bahasa masing-masing, tidak harus bahasa Mandarin atau Sanskerta. Ibadah yang diwajibkan adalah khusus setiap tanggal 1 dan 15 purnama kalender Imlek, dan sembahyang atau berdoa bersama.